A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallah illal haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasa intahu khairul lakum. Innamallahu ilahu wahid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita mereview sebuah video. Tentu saja video ini yang kita lihat ya, dan katanya ini adalah seorang ustadz ya, tapi saya sendiri meragukan ya, apakah beliau ini seorang ustadz atau tidak, saya tidak tahu ya, tetapi saya sendiri meragukannya karena dia tidak paham ya, terutama tentang istilah kafir ya, dan juga dia tidak membandingkannya dengan literasi Alkitab umat Kristen ya. Oleh karena itu ketika beliau ini tidak membandingkan dengan Alkitab, makanya beliau ini gagal paham juga ketika ada umat Islam itu yang keberatan dengan istilah kafir. Ya, umat Islam ketika keberatan dengan menyebut kafir, ya, artinya ketika umat Islam itu menyebut orang di luar Islam itu dengan sebutan kafir, nah Ustadz keberatan juga dia. Padahal itu merupakan suatu hal yang biasa, bahkan kafir itu adalah kata yang paling halus untuk menyebutkan orang-orang yang berada di luar Islam. Sebelumnya untuk lebih jelas kita simak dulu ya pemirsa pada tayangan berikut ini, lalu kita akan kembali untuk mereview satu persatu. Malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudara. Kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-muslim disebut sebagai kafir. Ya benar ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini ya, bahwa memang kata kafir itu adalah sebutan bagi orang-orang yang berada di luar Islam dan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang di luar Islam itu memang disebut dengan sebutan kafir. Ya, seperti kita lihat di dalam surat Al-Qur'an surat ke 112 ya, 112, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ya, dan juga banyak ayat-ayat di dalam Alkitab itu ya, yang sebenarnya tidak pantas masuk di dalam Alkitab tetapi dimasukkan di dalam Alkitab. Karena itulah ya, penyakitnya itu seharusnya tidak muncul, karena biang kerok yang memasukkan kata kafir itu ya, sebenarnya kata kafir itu hanya ada di dalam Al-Qur'an, di mana artinya adalah yang menutup diri ya, yang tertutup dari rahmat Allah, itu adalah kata kafir ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab ini ya, mencomot kata kafir yang seharusnya kata kafir itu ada di dalam Al-Qur'an, yang artinya adalah yang tertutup atau menutup diri dari rahmat Allah. Tetapi di dalam Alkitab ini kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal kelima ayat ke-22 ya, kita baca dulu di dalam Injil Matius pasal kelima ayat 22 apa itu disebutkan di sana. Ya, silakan pemirsa yang ada di rumah mungkin sambil membaca Alkitab juga ya, biar jelas ini konteksnya, biar kedepannya kita tidak timbul lagi masalah apa itu kafir, kenapa orang-orang selalu saja menyebut kafir, 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 salahnya di mana. Jadi di sini agar kita itu bisa melihat dengan jelas, biar kedepannya kita tidak timbul lagi masalah ya. Di dalam Injil Matius pasal kelima ayat ke-22 ya, di sini dikatakan telah mendengar dan yang difirmankan kepada nenek moyang kita ya,
jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi di sini ya, di ayat ini dikatakan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia itu secara sembrono memasukkan kata kafir itu di dalam Alkitab ini, yang seharusnya kata kafir itu artinya adalah tertutup dari rahmat Allah atau tertutup, ya. Tetapi di dalam Alkitab ini, ya, di mana kata kafir ini di dalam Alkitab ini adalah berasal dari berasal dari original teks yang artinya raka. Raka itu adalah bodoh, tolol atau bahlul. Jadi artinya di sini dikatakan jika kita baca arti yang sesungguhnya dari kata raka itu, ya, artinya adalah bodoh, tolol atau bahlul. Jadi jika kita baca ulang di sini ya ayatnya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, tolol, bahlul, ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi makanya ya, umat Kristen itu merasa tersinggung ketika kita menyebut kafir, karena umat Kristen di dalam Alkitab ini, LAI, itu sudah memperkosa ayat di mana LAI sendiri mencomot kata kafir, yang seharusnya kata kafir itu adalah menutup diri dari rahmat Allah, orang yang menutup diri dari rahmat Allah, tetapi ketika dimasukkan di dalam Alkitab ini menjadi bodoh, tolol atau bahlul. Jadi makanya umat Kristen di mana saja berada, ya, inilah kesalahan dari Alkitab kalian sendiri. Seharusnya kalian itu memprotes LAI yang mencomot kata kafir dari dalam Al-Quran, di mana kata kafir di dalam Al-Quran itu adalah kata yang paling halus, yang artinya menutup diri, tetapi kalian terjemahkan menjadi bodoh, tolol atau bahlul. Jadi ini salah kalian sendiri. Ya, kalian yang membuat polemik. Sudahlah kalian mencomot nama Allah dari dalam Al-Quran, yang mana nama Allah itu seharusnya adalah proper name, nama diri dari Tuhan itu. Kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah bukan nama pribadi tetapi gelar. Ini kesalahan kalian. Kalian sendiri tidak paham dengan nama Allah itu yang merupakan proper name dari bahasa Puhayuan Al-Quran. Kalian mencomotnya lalu masuk ke dalam Alkitab. Ya, Alkitab kalian ini. Belum lagi kalian sudah mencopot dari Alkitab Yahudi, ya, Perjanjian Lama ini kalian mencomot, lalu kalian masukkan menjadi bagian dari Alkitab kalian, Perjanjian Lama. Ya, sebenarnya Perjanjian Lama ini bukanlah Alkitab umat Kristen. Alkitab umat Kristen adalah Perjanjian Baru saja. Ya, jadi sejarahnya ada mengapa kapan Perjanjian Lama ini dimasukkan menjadi bagian dari Alkitab umat Kristen. Ya, jadi penyakitnya kalian suka mencomot dari yang tidak seharusnya. Alkitab Perjanjian Lama kalian comot, yaitu seharusnya milik umat Yahudi. Ya, nama Tuhan Allah kalian comot dari Al-Qur'annya umat Islam. Ya, di mana nama diri Allah itu kalian menyebutnya menjadi nama gelar. Dan setelah itu kalian juga mencomot kata kafir di dalam Al-Qur'an, yang artinya adalah orang yang menutup diri, lalu kalian terjemahkan menjadi serampangan secara salah menempatkannya, yaitu menjadi bodoh, tolol atau bahlul. Inilah sebabnya kalian itu tersinggung ketika kami menyebut kalian itu kafir. Seharusnya ketika kami menyebut kalian itu kafir, ya harusnya kalian senang. Artinya adalah kata kafir itu adalah menutup diri dari rahmat Allah. Itu lebih halus ketimbang kalian menyebut kami adalah domba yang tersesat. Ya, sudah domba sesat pula, sudah binatang sesat pula lagi. Tetapi kami tidak tersinggung. Kenapa? Karena kami bukanlah orang-orang yang sesat dan juga bukan binatang. Yang jadi seharusnya ya kata kafir ini dihilangkan ya dari Al-Qur'an ini, dari Alkitab ini, karena kata kafir ini adalah ya hak prerogatif dari umat Islam itu. Ya, kalian mencomotnya dari Al-Qur'an lalu menerjemahkannya secara sembarangan. Makanya kalian tersinggung. Yang seharusnya di dalam Alkitab itu barang siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, tolol atau bahlul,
ia harus dihadapkan ke mahkamah agama dan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Makanya kalian tersinggung. Ya, itu dia, makanya kalian tersinggung. Ya, dan ustadz ini juga, tidak paham. Seharusnya ustadz ini juga ketika ustadz ini mengutip ayat-ayat Alkitab, harusnya belajar juga bahwa ya, belajar juga tentang Alkitab umat Kristen ini, tentang original text, ya. Makanya ketika saudaranya sendiri yang sesama umat Islam menyebut orang di luar umat Islam itu kafir, ya ustadz ini kepanasan. Harusnya tidak boleh kepanasan. Ini menunjukkan kenapa ustadz ini kepanasan, karena dia itu tidak paham tentang Alkitab ini, walaupun ya dia juga membaca ayat-ayat dari dalam Alkitab, ya, tetapi yang dia baca dari ayat-ayat dari dalam Alkitab itu adalah hanya untuk memancing simpati dari umat Kristen sendiri. Ketika umat Islam itu menyebut umat Kristen itu kafir, ya seharusnya tidak boleh tersinggung kata itu, karena itu adalah kata yang paling halus untuk menyebut orang-orang di luar Islam, di mana kata itu yang adalah artinya orang-orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Daripada artinya bodoh, tolol, atau bahlul, itu adalah kata yang salah. Coba baca lagi original text kata raka di dalam Injil Matius pasal kelima ayat ke-22 itu. Jadi penyakitnya di sini adalah ya lembaga Alkitab Indonesia seharusnya lembaga Alkitab Indonesia jangan mencomot kata kafir dari dalam Al-Qur'an lalu kalian masukkan ke dalam Alkitab, lalu kalian terjemahkan secara sembarangan. Makanya umat-umat kalian itu sesat, ya, dan tersinggung, ya. Nah, mudah-mudahan setelah dijelaskan ini jangan tersinggung lagi. Seharusnya kalian ketika kami menyebut kalian itu kafir, ya kalian seharusnya senang, ya. Itu yang artinya yang itu adalah artinya orang-orang yang menutup diri, daripada ya kami menyebut kalian itu bodoh, tolol, atau bahlul, ya itu sudah salah, ya. Yang mudah-mudahan paham ya apa yang disampaikan sini, ya. Silakan buka di dalam original teks Alkitab kalian di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-22, kata kafir yang kalian terjemahkan secara serampangan itu. Seharusnya kalian protes LAI, karena LAI lah yang sudah menyesatkan kalian selama ini dengan arti kata kafir itu. Belum lagi nama Allah yang juga kalian sudah sesatkan selama ini, itu adalah nama diri, tetapi kalian sebutkan itu adalah gelar. Itu adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal, ya. Sumber dari biang keladi ini semua adalah LAI. Seharusnya kalian salahkan LAI, ya. Ini juga seharusnya MUI juga seharusnya memprotes LAI itu, karena ini adalah merupakan biang kerok sesatnya juga umat Islam. Artinya terjerumus, terdorong dengan pengertian kafir yang disematkan secara salah dari dalam Alkitab itu, di mana umat Islam juga yang awam mengartikan bahwa kafir itu adalah orang-orang yang bodoh, tolol, dan bahlul, padahal artinya adalah halus, yaitu orang-orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Jadi mari kita sama-sama memprotes LAI itu, ya. Keluarkan kata kafir dari dalam Alkitab dan keluarkan kata Allah itu dari dalam Alkitab, ya. Itu seharusnya. Semoga ini bisa dimengerti dan bisa didengar, ya. Simak lagi ya videonya, ya pemirsa, ya. Kita lihat lagi video berikutnya. Istilah kafir dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari terjemahan Alkitab, kata kafir itu seharusnya tidak ada di sana, ya. Bisa kita melihat dari terjemahan yang lama itu, ya. Itu bukanlah kata kafir atau bangsa-bangsa kafir, tetapi bangsa-bangsa yang lain yang diterjemahkan menjadi bangsa-bangsa kafir. Sehingga kata kafir ini mendorong kita itu untuk memahami pengertian kafir itu dari kacamata Injil Matius pasal kelima ayat ke-44 tadi, dari original teks yang artinya adalah raka. Dari kata raka, yaitu bodoh, tolol, atau bahlul. Sehingga orang-orang yang di luar dari golongan itu disebut bodoh, tolol, atau bahlul. Ini adalah merupakan penyesatan yang luar biasa.
Inilah makanya kesalahan LAI ini, ya, kesalahan LAI ini memasukkan kata kafir dari dalam Al-Quran itu lalu diterjemahkannya secara sembarangan, ya. Padahal kata kafir itu adalah kata yang paling halus, ya. Kita kita lanjut lagi ya menurut saya. Kemudian di Galatia 2 ayat kan. Kemudian di Kita tidak usah lagi membahas kata kafir ya, karena saya rasa sudah cukup jelas. Ya. Ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain. Sangat beda dengan kelompok ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas menyambut usul ini? Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang. Nah, mengapa saling timbul kriminalisasi agama dan saling timbul masalah di media sosial seakan-akan menerjemahkan kata kafir ini adalah sebagai suatu hal yang bodoh, tolol atau bahlul, sehingga ketika kita menyebut kata kafir ini merupakan suatu momok yang sangat mengerikan, ini karena tidak memahami definisi dari kata kafir itu sendiri. Ya, umat Islam juga tidak memahami dari definisi kata kafir itu sendiri. Termasuk Ustadz ini sebenarnya memahami ya definisi dari kata kafir itu sendiri, tetapi beliau ini mengikuti penggiringan opini yang diciptakan oleh LAI, yang mana kata kafir itu adalah bodoh, kata kafir itu adalah menutup diri. Lalu beliau juga sepakat bahwa kata kafir itu adalah bodoh, tolol atau bahlul itu tadi, sehingga beliau ini keberatan ketika ada orang itu yang menyebutkan orang di luar Islam itu adalah kafir, karena beliau juga ini nampaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh LAI bahwa kata raka itu bodoh, tolol atau bahlul, tetapi setuju juga dimasukkan bahwa kata kafir itu artinya begitu. Inilah biang keladinya ya, biang keroknya ini. Ya, seharusnya ketika kita menyebut kata kafir itu tidak merasa keberatan gitu ya, karena kata kafir itu adalah kata yang paling halus, yang artinya adalah orang-orang yang menutup diri. Kita skip aja ya. Orang diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Nah, lalu yang kedua ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting jika kita pahami, bahwa umat Islam dimanapun itu memang dilarang ya mengucapkan Natal, karena ini berbenturan dengan akidah kita. Pertama kita harus tahu dulu apa itu Natal. Natal itu adalah ucapan selamat atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus menurut ajaran Kristen. Nah, ketika kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan Yesus ya, menurut umat Kristen, ketika kita mengucapkan selamat Natal artinya kita itu mendukung, walaupun tidak dari hati, tetapi kita mengucapkan selamat atau menyetujui bahwa Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember itu. Tuhan Yesus menurut keyakinan umat Kristen itu lahir pada tanggal 25 Desember, lalu kita mengucapkan selamat atas kelahiran itu. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat fatal. Inilah yang harus kita berhati-hati, karena sangat tipis perbedaannya antara kebodohan ya dan toleransi itu ya. Jika kita mengucapkan selamat Natal artinya kita itu sepakat bahwa Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember ya. Jadi perkataan ini adalah merupakan suatu hal yang harus kita jaga ya, karena ini merupakan suatu hal yang sangat berat ya. Misalnya ketika kita ingin menikah, kita mengucapkan ijab dan kabul, itu adalah juga dengan perkataan ya. Ketika kita bersyahadat ya, masuk ke dalam agama Islam, itu juga dengan perkataan, diucapkan dengan lisan dan dibenarkan di dalam kalbu. Begitu juga dengan perkataan kita bisa saja menceraikan istri kita hanya dengan perkataan.
Begitu juga ketika kita itu mengucapkan Natal, mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara umat Kristen. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat fatal. Karena walaupun mungkin di dalam kalbu kita tidak membenarkan itu, tetapi kita sudah mengecap, ya, kita sudah mengucapkan. Walaupun hati kita tidak membenarkan itu, tetapi kita sudah mengucapkan. Ya, jadi ada koneksi antara ucapan kita dengan kalbu kita bahwa kita membenarkan bahwa Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ya, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat fatal. Oleh karena itulah Buya Hamka yaitu sampai sekarang belum mencabut ya fatwa haramnya mengucapkan selamat Natal itu. Ya, kita bukanlah umat yang intoleran ketika kita itu tidak mengucapkan selamat Natal. Tetapi kita juga punya sebuah landasan akidah yang mesti kita jaga. Ya, inilah ya kesalahan dari umat Islam sendiri itu juga kebanyakan mereka itu tidak memahami betapa berbahayanya perkataan itu. Adakala kita sudah berdiri di tepi jurang neraka tetapi kita masih saja terus lena. Ya, inilah berbahayanya perkataan itu. Bukan masalah ucapannya itu bukan masalah ucapan itu tadi, tetapi masalahnya adalah apa yang kita ucapkan itu. Ya, karena apa yang kita ucapkan itu ya akan mendorong kita ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena kita sudah keluar dari Islam. Bukankah di dalam ayat Al-Qur'an di sana dikatakan ya laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israil ya innallaha rabbi wa rabbukum. Ya, di dalam surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat ke-72 di sana dikatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan selain Allah. Padahal Al-Masih sendiri mengatakan bahwa sembahlah Tuhan, Allahku dan Tuhanmu, ya, karena hanya Dia saja satu-satunya Tuhan. Kemudian di ayat yang lain juga laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga atau trinitas. Jadi orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah, yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah, dia sudah keluar dari Islam, dia sudah kafir. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an yang lain disebutkan ya, hampir saja langit-langit itu retak dari sebelah atasnya karena mereka mengatakan bahwa Allah yang maha mulia itu mempunyai anak, maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa? Hampir saja langit itu pecah. Ya, ini merupakan suatu hal yang sangat penting dari perkataan ini tadi. Ya. Jadi Ustadz ini setuju dengan mengucapkan selamat Natal. Bukankah itu merupakan suatu hal yang bisa membuat seseorang itu sudah keluar dari Islam? Karena apa? Karena menyetujui bahwa Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember, walaupun dia tidak menyetujui dengan kalbunya, itu hanyalah merupakan suatu perkataan saja, tetapi perkataan ini adalah membawa sebuah implikasi yang sangat penting. Ya, kita bisa bersyahadat, kita bisa masuk ke dalam Islam hanya dengan perkataan. Kita bisa menceraikan istri kita hanya dengan perkataan. Ya, kita bisa menikah, ijab dan kabul hanya dengan perkataan. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan. Ya, jadi Ustadz ini ya toleransi itu bukan toleransi tapi tolerisasi. Ya, jadi kepada saudara-saudara umat Kristen ya, kita di sini bukan apa ya, bukan intoleran, tidak, tetapi ada hal-hal atau batas-batas yang mesti kita jaga, yang mesti kami sebagai umat Islam itu jaga, bahwa ketika kami mengucapkan selamat Natal itu membawa sebuah implikasi yang serius terhadap keimanan kami, terhadap akidah kami, karena kami bisa keluar dari Islam hanya karena dengan perkataan itu tadi. Ya, karena Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Bukankah ketika kita mengatakan selamat Natal, itu artinya kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan, ya,
selamat atas kelahiran Tuhan Yesus, katanya seperti itu. Ya, itu adalah merupakan suatu implikasi yang sangat serius bagi keimanan kami sebagai umat Islam. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Jadi pada Ustadz ini, saya tidak tahu Ustadz ini siapa namanya, ya. Yang mudah-mudahan Ustadz ini bisa segera bertobat ya, segera bertobat ya, dan harus berhati-hati lagi. Ya, kita harus bedakan ya, bedakan yang mana itu toleransi ya. Bisa saja itu bukan toleransi tetapi proses tolerisasi ya. Ada hal-hal yang mesti kita jaga dalam dalam hidup beragama kita, karena batas antara akidah kita dan akidah kafir itu sangat jelas. Itu dibatasi dengan konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi alangkah tingginya bangunan la ilaha illallah ini, tetapi banyak orang yang tidak memahami ya, bahwa terkadang dia sudah tergelincir, bahkan sudah terjun ke dalam kemusyrikan, tetapi masih dia tidak menyadarinya. Termasuklah ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu adalah membawa sebuah implikasi yang sangat serius bagi akidah kita, dan itu bisa membuat kita itu sudah keluar dari Islam. Karena Al-Quran sendiri jelas mengatakannya, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ya, ketika kita mengucapkan selamat Natal, artinya kita setuju bahwa Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ya, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari kebodohan dan usaha pembodohan yang dilakukan oleh kaum-kaum kufar. Semoga saudara-saudara kita umat Islam yang lain, umat Muslim itu bisa menyadari ya akan kekeluaran mereka, dan ketika mereka itu sudah kembali untuk sadar bahwa mengucapkan Natal itu adalah membawa sebuah implikasi yang serius bagi keimanan kita, karena itu bisa membuat kita keluar dari Islam. Karena apa? Karena bukan saya yang mengatakannya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang lain yang sangat banyak itu mengatakan seperti itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Kita bisa menceraikan istri kita hanya dengan perkataan, kita bisa masuk Islam hanya dengan perkataan, ya. Lalu kita juga bisa menikahi seseorang itu hanya dengan perkataan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan perkataan, karena perkataan ya, pendengaran dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.